Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali ke pertemuan kedua, yang dimana sebelumnya kita telah mempelajari menjelaskan aritmatika atau operator aritmatika pada perangkat lunak Excel atau perangkat lunak pengolah angka. Sekarang kita masuk ke perangkat lunak pengolah angka, di mana kita mempelajari bagaimana cara mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, bagaimana mengetahui ikon-ikon yang ada pada perangkat lunak pengolah angka. Baiklah, pertama-tama kita masuk dengan judul perangkat lunak pengolah angka yang disusun oleh Lili SPD. Kemudian kita masuk ke kompetensi dasar, sama dengan yang kemarin, minggu kemarin masih dengan KD yang sama, yaitu menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Yang kedua yaitu mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Tujuan dari pembelajaran KD kompetensi dasar masih sama dengan minggu yang kemarin. 1. Menjelaskan logika dan operasi perhitungan data dengan baik. 2. Menjelaskan urutan kerja perangkat lunak pengolah angka dengan cermat. 3. Menggunakan formula pada pemerosesan data dengan benar. 4. Menampilkan data dalam bentuk grafis sesuai dengan prosedur secara tepat. Sekarang kita masuk ke materi mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, atau kita masuk ke indikator kedua, yaitu menjelaskan urutan cara kerja perangkat lunak pengolah angka. Sebelum kita masuk cara kerja perangkat lunak pengolah angka, kita harus tahu dulu apa itu perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka merupakan sebuah aplikasi yang dibuat guna untuk membantu pengolahan dokumen berbasis angka berupa grafik, tabel, dan lain-lain. Kemudian software oleh angka disebut juga dengan spreadsheet, yang berarti lembar kerja akuntansi atau lembar kertas akuntansi berisi baris dan kolom. Fungsi aplikasi pengolah angka yang pertama yaitu membantu pembuatan tabel dengan berapapun jumlah kolom dan barisnya. Kedua, memudahkan pembuatan lembar kerja untuk ilmiah. Yang ketiga, meringankan bagian marketing dalam pembuatan laporan penjualan dan pembelian. Yang keempat, membantu untuk merapikan data-data terutama yang berkaitan dengan angka. Yang kelima, membantu pembuatan tabel. Contoh aplikasi pengolah angka yang pertama yaitu Microsoft Excel, yang kedua Lotus 123, keempat Start Office CAD, yang kelima Casprint, yang keenam SES, yang ketujuh WinZ, yang kedelapan Gnumeric, yang kesembilan XSL. Aplikasi pengolah angka. Cara membuka aplikasi Microsoft Excel yang berikut. Cara membuka aplikasi Microsoft Excel. Pertama-tama kita lihat desktopnya. Apakah di situ ada terlihat ikon Excel atau tidak? Kemudian ada 3 cara untuk membuka Microsoft Excel. Yang pertama, apabila ada di desktop ikon Excel, kita cukup mengklik 2 kali, maka dia akan terbuka langsung tampilan lembar kerja Excel.
Kemudian untuk cara kedua, kita arahkan kursor ke arah start. Kemudian kita klik. Nanti di sini akan terlihat aplikasi-aplikasi apa saja yang terinstall di komputer atau laptopnya. Kemudian kita cari Microsoft Excel-nya. Nah, sudah terlihat tampilan lembar kerja Excel. Kemudian cara ketiga, kita tutup ini ya. Cara ketiga yaitu kita arahkan kursor ke type here to sheet atau ke cara pencarian. Kita ketik di situ Microsoft Excel. Nah, akan terlihat tampilan Microsoft Excel. Berikut kita tutup lagi, dia akan kembali ke awal. Nama dan fungsi bagian-bagian pada tampilan jendela Microsoft Excel. Yang pertama dapat kita lihat tampilannya di gambar. Yang pertama yaitu Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar terletak di atas Hot tab, yang di situ isinya Save, Undo dan Redo. Kemudian di bawahnya ada tab. Bagian-bagian dari tab ini ada Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View. Kemudian di samping Quick Access dan tab ada Office button. Kemudian di sini ada formula bar. Sedangkan sel adalah berbentuk kotak, kotak yang ada di tampilan baris kolom. Kolom adalah kotak-kotak yang terdiri dari baris atas ke bawah, sedangkan baris adalah kotak yang terdiri dari kiri ke kanan. Kemudian tab sheet. Di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kemudian view shortcut. View shortcut di sini ada 3 item. Kemudian zoom slider. Di sini gunanya untuk menzoom atau memperbesar tampilan layar kita. Selanjutnya kita akan menjelaskan nama dan fungsi bagian-bagian pada tampilan jendela Microsoft Excel. Yang pertama yaitu Quick Excel Toolbar. Quick Excel Toolbar merupakan bagian dari jendela Microsoft Excel 2010 yang memuat ikon-ikon yang sering digunakan, misalnya Save, Undo, Redo, dan ikon-ikon lain yang dapat ditambahkan. Kemudian title bar. Title bar disebut juga baris judul, yaitu bagian dari jendela Microsoft Excel 2010 yang memuat nama file dan program yang sedang aktif. Contohnya box 1 kalau kita menyimpannya. Sedangkan nama programnya adalah Microsoft Excel. Selanjutnya, Control Window. Control Window 1 meminus untuk memperkecil tampilan jendela Microsoft Excel hingga hanya muncul pada taskbar. 2. Maximis
Untuk menampilkan jendela Microsoft Excel penuh dalam satu layar monitor. 3. Restore down. Untuk memperkecil tampilan jendela Microsoft Excel menjadi setengah layar. 4. Close. Untuk menutup tampilan jendela Microsoft Excel. Kemudian menu bar. Menu bar berfungsi untuk menampilkan menu secara penuh atau full down yang terdiri atas tab menu file, home, insert, page layout, dan formula. Kemudian grup. Bagian di dalam tab yang berisi ikon-ikon yang fungsinya saling berhubungan satu sama lain. Kemudian name book, bagian yang menampilkan alamat sel aktif. Kemudian sel merupakan lokasi pertemuan antara kolom dan baris. Kemudian formula bar. Formula bar merupakan tempat untuk menuliskan rumus yang akan diproses. Baris atau row. Baris merupakan bagian yang mendatar yang disimpulkan dengan angka. Jumlah keseluruhan baris adalah 1448,576 baris. Kemudian kolom. Kolom atau kolom menunjukkan banyaknya kolom yang terlihat pada layar. Jumlah keseluruhan kolom untuk Excel yaitu 16.348, batas terakhir pada lembar kerja. Worksheet adalah lembar kerja yang berfungsi untuk mengolah data di lembar kerja, misalnya untuk pembuatan tabel, perhitungan statistik, memasukkan rumus, dan mengolah grafik. Scroll bar berfungsi untuk menggulung tampilan layar secara menyamping atau tegak. Text pen adalah menunjukkan lembar kerja atau file yang aktif, serta menunjukkan berpindah ke lembar kerja yang lain dengan cara mengklik pada file atau lembar kerja yang lain. Sheet adalah merupakan lembar kerja rutin untuk memasukkan dokumen secara default yang akan terlihat 3 buah sheet, yaitu sheet 1, sheet 2, dan 3. Kemudian preview mode mengatur tampilan kerja Microsoft Excel. Zoom tool berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja sel. Pointer merupakan pemandu atau penunjuk sel yang dipilih atau sebagai penunjuk sel pointer. Rank merupakan gabungan dari beberapa sel, misalnya A4 bergabung dengan B7 atau A30 dengan baris 24. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kita belajar mandiri di rumah dengan tugas pertama. Catatlah poin-poin penting dalam video ini. Kemudian tugas kedua, buatlah tabel pada Microsoft Excel berhubungan dengan hasil belajar dari beberapa mapel. Demikianlah materi hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.